nanti kan hanya proses memasukkan ke tongnya saja. Pada saat proses kegagalannya bagaimana tidak pernah dibahas. Kemudian usia yang paling produktif untuk tebon jagung supaya bisa dijadikan silase itu umur berapa, tidak pernah disampaikan secara gamblang. Jadi ibaratnya kalau panjenengan bergurunya ke YouTube, ya ibaratnya apa nih? Mencari kucing dalam karung kayak gitu ya. Ilmunya itu 10%, 90% trial and error. Jadi sebisa mungkin monggo forum-forum seperti ini yang harus kita kembangkan. Mohon maaf kalau di slogan sebelumnya di grup WA itu saya buat ada tulisan farm visit, kemudian ada pelatihan peternakan. Itu maksud saya sebenarnya itu kerangka yang ingin kita laksanakan di forum ini. Jadi kita sebisa mungkin untuk periode berikutnya jangan terpaku di tempatnya Mas Andi. Sebisa mungkin kita datang ke tempatnya Mas Chandra, ngerti, oh itu loh tempatnya yang sudah melakukan program fattening, penggemukan 100 ekor, Mas Chandra sudah jalan. Kalau mau melihat proses pemasaran ke Mas Ruli, jadi kan bisa, paling tidak teman-teman mulai merangkai penggemukan memakai metode yang seperti ini salah satunya. Jadi kan nanti ada ulasan-ulasan teknis. Yang pertama dari pelaku yang sudah melakukan, yang kedua mungkin dari tinjauan akademis, bisa dari dosen atau penyuluh atau mungkin siapa yang kompeten di situ, supaya bersinergi antara kejadian di lapangan dengan tinjauan teknisnya. Nah ini monggo kita serahkan ke panjenengan semua. Ini dikehendakinya akan menjadi tetap seperti ini saja, ataukah kerangka ini dibuat terstruktur, terpola? Karena proses pembelajaran ibaratnya gini ya, saya Dr. Sofi ini kan sesama dokter ya, kita kuliah paling cepat 6 tahun, itu lulus wabih gak pernah ngulang. Lah kalau 6 tahun semuanya digelontorkan ke panjenengan 1-2 jam ya mutah Pak. Jadi kayaknya tidak cukup untuk satu pertemuan. Saya rasa mungkin lebih baik nanti monggo dibentuk kurikulum. Misalkan pertemuan pertama tentang kebutuhan mendasar dari sebuah forum komunikasi itu apa? Itu pertama. Yang kedua, menyusun kurikulumnya, materi yang disampaikan apa? Misalkan basic SOP, ternam lebu di apa nih? Suket maring-maring di apa nih? Itu kan harus ada treatment tertentu yang harus panjenengan pahami bersama. Kalaupun nanti misalkan ada sesuatu yang sedikit berbeda, mungkin dari proses penanganan ternak, kayak kemarin di diskusi awal Mas Chandra menyampaikan sakit langsung diberi ini, saya sampaikan prosedurnya seperti itu kan sebenarnya alurnya sebenarnya goalnya sama, outputnya yang akan dicapai kan kesembuhan ternak. Namun kan kita tidak bisa serta-merta penanganan kasus itu langsung dibom dengan antibiotik kayak gitu. Jadi kerangka berpikirnya harus kita giring. Piye caranya membuat ternak itu sebisa mungkin tidak drop. Jadi sebisa mungkin yang harus kita lakukan kan harus melakukan SOP-nya. Dia caranya supaya ternak ini nggak gampang sakit dengan cara misalnya mungkin banyak di sekitar kita yang sudah tahu, mbah-mbah kita liver booster, soalnya ngomong dokter hewan gitu loh. Padahal liver booster isi jadi kerangka seperti ini yang penanganan bertahap, bagaimana membuat SOP itu kan harus disusun ya. Ya monggo kita sepakati ke panjenengan semua, forum ini akan dijadikan seperti apa. Monggo kalau ada yang ingin mensikapinya. Nah, kita mulai. Ini satu pembelajaran sebenarnya Pak. Lihat ini pelatihan harus belajar sendiri. Jadi begini.
jadi ono proyektornya ada gambar di sini atau api lah. Jadi prinsipnya pakan sebaik apapun, ternak jenengan sebaik apapun, siji pas kondisi dia sakit, loro kondisi meteng tuwek arep mana, telu pas ternak mana, papat pas dikawinkan. 4 kali saja. Karena kita prinsipnya dengan tenaga, efeknya nopo, ada sing meteng tuwek ambruk. Mungkin nopo nggih? Nah, sing tau duwe ternak ambruk ngoten niku. Sapi pun sama, kalau panjenengan punya ternak sapi bunting, jangan harus berhati-hati pada usia 8-9 bulan itu sering moro-moro deprok. Kan pabrik susu itu akan terbentuk dengan sempurna. Efeknya nopo, kapurannya tambah gede, aliran darah semakin banyak. Jangan harus tahu ya, menghasilkan 1 liter susu itu dibutuhkan minimal 200 kali aliran darah. Aliran darah ini bermasalah, terbentuk kapuran yang benar. Itu makanya sepele kan sebenarnya, tapi kan kita tidak pernah memperhitungkan itu kalau dari sisi breeding. Apalagi kalau panjenengan sekarang sudah mulai punya goal yang harus dicapai nanti kan. Untuk sekarang memang breeding yang lebih benar, karena breeding ini jantungnya peternakan. Kalau panjenengan ingin bikin usaha hilir berupa sate, gulai atau bisnis akiko, kalau gak ada sinyum peternakan, gak ada breeding, habis. Lampung itu dulu gudangnya kami domba, sekarang habis menghasilkan kiriman lagi dari Jawa. Jember dulu pusatnya breeding, sekarang hancur juga. Malang dulu juga sempat booming, sekarang hancur juga karena habis, breedingnya terlambat. Pasokan pasar akiko kalau panjenengan tahu di Jakarta, Jabodetabek itu sehari minimal 15.000 ekor yang harus dipotong. Suplai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat paling hanya sekitar 7-8.000 per ekor per hari. Ini peluang besar yang panjenengan harus bisa menangkap. Jadi intinya apa? Kalau bisa panjenengan harus mulai membidik segmen breeding ini dengan cara ya efisiensi pakan. Makanya bagaimana? Salah satunya dengan Mas Bobi itu sistem umbaran. Lek duwe lahan sing ombo. Kalau nggak ada lahan ombo, ya jangan harus mulai berpikir bagaimana menciptakan ternak ini bisa mencukupi siklus pakannya dengan pakan yang bisa kita kelola dengan komplit feed. Kita beri pakan kering. Komplit feed itu konsentratnya ditambah dengan serat. Nah itu Mas Chandra sudah ahlinya. Itu suatu saat harus kita jadikan narasumber itu. Siap. Dari Saniki sumber. Jadi seperti itu ya. Saya rasa monggo kembali lagi ke yang tadi. Apa dan bagaimana forum ini diinginkan dari teman-teman? Apakah ingin hanya spontanitas seperti ini? Saya kok merasa kasihan dengan panjenengan yang dari belakang ya. Ini beliau ini kan sudah dengan kekuatan penuh datang ke sini ingin belajar. Dan ternyata yang dibahas di sini hanya satu topik saja. Ini kan akhirnya tidak bisa membuat pemahaman secara menyeluruh. Monggo disepakati bersama mawon. Kalau memang dikehendaki, kalau saya
sempat berkeinginan kalau bisa dibuat kerangka bertahap, misalkan kurikulumnya pertemuan pertama tentang ini, basic SOP, kemudian yang kedua tentang manajemen reproduksi, yang ketiga manajemen kesehatan hewan, manajemen pakan, manajemen pemasaran. Itu ilmu yang luar biasa kalau panjenengan bisa mendapatkan semuanya. Nah, punten kayaknya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apa tuh Pak? Ya. Mau pemberian Jangan buat ngasal catatan, Pak. ya kita ambil keluar. Dari mana? Ada 4 ya. Satu pada saat masa transisi. Masa transisi itu pas ternaknya matang tuwek, Pak. Ya. Kalau untuk sapi, kambing, domba 2-3 minggu sebelum. Yang kedua pada saat ternak beranak. Yang ketiga pada saat ternak baru datang masuk ke kandang, kalau misalkan jangan beli ternak baru. Yang keempat pada saat kawin. Itu saja. Pas nembe badhe dikaweknya